Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elindriani akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam organisasi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang macam-macam organisasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi profesi sendiri. Profesi sendiri adalah suatu jabatan atau pekerjaan seseorang yang memiliki keahlian tertentu serta di bidang tertentu yang mendapatkan dengan melalui sebuah pendidikan. Sedangkan organisasi profesi sendiri adalah suatu tempat atau wadah bagi para anggota atau orang-orang profesional dalam suatu lingkup besar yang telah mengikut sertakan dirinya dalam suatu organisasi atau ingin menggabungkan diri untuk mendapatkan perlindungan serta pengetahuan. Dan organisasi profesi sendiri merupakan salah satu syarat agar memiliki pengetahuan yang luas serta tempat atau wadah yang paling tepat dalam melakukan ajang diskusi ataupun ingin bertukar pikiran serta memunculkan ide kreatif suatu profesi masing-masing. Akan jelaskan sekarang adalah tentang macam-macam organisasi profesi. Di dalam lingkungan kita atau di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak mengenal organisasi profesi secara umum yang sengaja didirikan oleh orang-orang di dalam kesatuan atau sebuah kelompok yang dibentuk oleh para anggota yang sesuai dengan keahlian dan di bidang masing-masing. Secara umum, profesi terdapat banyak sekali, terutama yang berada di sekitar kita. Contohnya organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi di bidang musisi, dan organisasi di bidang sastra atau bahasa. Di dalam organisasi kependidikan atau keguruan sangatlah banyak bervariasi di kalangan masyarakat. Begitu juga dari segi pandangan, derajat, serta keterikatan antara anggota. Dapat dilihat atau ditinjau dari kategori keanggotaan. Corak organisasi kependidikan sangatlah banyak dan beragam. Untuk membedakan organisasi di bidang pendidikan bisa dilihat berdasarkan jenjang karir, seperti jenjang pendidikan di mana terdapat SMP, SD, SMP, dan SMA. Petugas penyelenggara kelembagaan pendidikan swasta maupun negeri. Yang terakhir adalah petugas di bidang keahlian. Umum organisasi profesi terdapat banyak sekali, terutama yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah organisasi profesi pendidikan atau keguruan. Di dalam organisasi profesi pendidikan atau keguruan ada banyak organisasi. Contohnya yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat dengan PGRI. Yang kedua adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia yang disingkat dengan ISPI. Yang ketiga adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang disingkat dengan IPBI. Yang keempat adalah Ikatan Guru Indonesia yang disingkat dengan IDI. Yang kelima adalah Federasi Guru Independen Indonesia yang disingkat dengan FGII. Yang terakhir adalah Persatuan Guru Honor Indonesia yang disingkat dengan PGHI. Kedua adalah organisasi profesi di bidang kesehatan. Di dalam organisasi kesehatan sangatlah banyak atau bervariasi di kalangan masyarakat yang begitu banyak di lingkungan sehari-hari kita. Misalnya yang pertama adalah Ikatan Dokter Indonesia yang disingkat dengan IDI. Yang kedua adalah Ikatan Dokter Gigi Indonesia yang disingkat dengan IDGI. Yang ketiga adalah Ikatan Bidan Indonesia yang disingkat dengan IBI. Yang keempat adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang disingkat dengan Persagi. Yang kelima adalah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang disingkat dengan PAFI. Yang terakhir adalah Ikatan Perawat Anestesi Indonesia yang disingkat dengan IPAI. Di dalam organisasi profesi tidak hanya berlingkup tentang pendidikan serta kesehatan. Adapun organisasi profesi di lingkungan di dunia hiburan atau musisi. Yang pertama adalah Forum Musisi dan Penyanyi Indonesia disingkat dengan FOMPI, serta Persatuan Artis Film Indonesia yang disingkat dengan PARFI. Dan tidak hanya itu, organisasi profesi juga berada pada lingkungan bahasa dan sastra. Yang pertama adalah Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia yang disingkat dengan HISKI. Yang kedua adalah Masyarakat Pernaskahan Nusantara yang disingkat dengan MANASA. Yang terakhir adalah Masyarakat Linguistik Indonesia yang disingkat dengan MLI, dan lain-lain.
organisasi profesi tidak hanya secara umum. Dalam konteks Islam, organisasi dibedakan sendiri, hampir sama dengan konsep sebelumnya secara umum. Sebelumnya, akan tetapi pada organisasi profesi Islam sangat berhubungan erat dengan masyarakat serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Misalnya contoh guru ngaji. Guru ngaji adalah profesi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Adalah guru atau profesi yang sudah ada sejak zaman dulu. Yang kedua adalah guru agama Islam. Guru agama Islam sama halnya dengan guru pendidikan atau guru lainnya. Akan tetapi guru agama Islam hanya bergelut pada bidang keislaman yang sudah diakui oleh pemerintah. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.